Assalamualaikum Smart Millennial. Bertemu lagi di channel Robi Awaludin Official. Sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada kekurangan yang disampaikan dalam channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya download skripsi dari repositori kampus, khususnya dari kampus terbaik di Indonesia. Kenapa ini penting? Karena bisa jadi referensi skripsi yang kita ambil dari artikel jurnal itu belum lengkap dari segi sistematikanya. Artinya, artikel jurnal yang kita download kemarin dengan tutorialnya yang sudah saya berikan itu merupakan rangkuman dari skripsi, tesis, atau disertasi yang penulis lakukan. Artinya, artikel jurnal itu bisa dibuat dari rangkuman karya akhir mahasiswa tingkat S1, S2, dan S3, atau artikel jurnal juga bisa dibuat secara langsung. Nah, di artikel jurnal itu maksimal halamannya berkisar antara 10 sampai 15 kalau paling banyak. Tapi kebanyakan di bawah itu. Sehingga dalam artikel jurnal itu hanya mencakup rangkuman inti dari tiap bab yang dibuat dari skripsi, tesis, dan disertasi. Sehingga bisa jadi jika mahasiswa ingin membuat skripsi namun ingin mengetahui sistematika secara lengkap, itu tidak dapat ditemukan di artikel jurnal. Maka dari itu, solusinya mahasiswa harus melihat skripsi dari kakak kelasnya di kampusnya sendiri, atau jika kurang, maka mahasiswa itu harus mencari referensi dari kampus lain, khususnya dari kampus terbaik di Indonesia, sehingga dalam mengerjakan skripsinya bisa berkualitas sesuai dengan panduan skripsi dari mahasiswa dari kampus terbaik di Indonesia. Maka dari itu kita harus sering-sering melihat karya orang lain dari kampus lain sehingga wawasan kita bisa bertambah. Pola pikir kita bisa tumbuh sehingga karya akhir kita dalam bentuk skripsi atau makalah atau tesis bisa berkualitas gitu ya. Oke, kita ambil contoh untuk membuka repositori. Salah satu repositori yang full text, artinya dari bab 1 sampai bab akhir dibuka adalah repositori dari IPB. Gitu. Jadi di Indonesia, kampus-kampus dibagi menjadi dua model. Ada kampus-kampus yang membuka itu artinya men-open access kan, membuka karya tulis mahasiswanya dari awal sampai akhir bab, sehingga kita bisa dengan mudah melihat pola pengerjaan skripsi dari penulis tersebut. Gitu. Ada yang full text, ada yang hanya dibuka per bab aja. Misalkan di UPI Bandung, skripsi yang bisa diakses oleh orang atau yang bisa didownload oleh orang itu hanya bab 1, bab 3, sama bab 5 kalau nggak salah. Nanti kita lihat deh. Oke, kita buka dulu repositori IPB. Nah, ini merupakan tampilan home screen dari repositori IPB. Nah, di sini tertulis ranking of repositories terbaik pertama di Asia Tenggara pada tahun 2017. Nah, di repositori IPB itu memuat berbagai macam koleksi utama yang dimiliki oleh IPB. Ada kumpulan disertasi dan tesis, termasuk ada skripsi di sini dengan jumlah 71.603 artikel. Ada IPB Ana, ada IPB e-Journal, ada IPB Books, ada Research and Community Empowerment, Research Center. Ini yang baru ditambahkan, teman bisa explore sendiri gitu ya. Nah, lalu kemudian misalkan teman-teman ingin baca semuanya, tinggal diklik aja, tinggal dieksplor aja. Contohnya teman-teman ingin membaca skripsi, tesis, dan disertasi. Klik di sini.
Nah, di sini ada pilihan lagi, ada sub collections within this collections. Ini disertasi, artinya ini tugas akhir dari S3, S2, dan S1. Kita klik salah satunya. Nah, undergraduate thesis, artinya ini skripsi S1, intinya gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Ada sub collections within this collections, ada bisnis. Di sini per fakultas dibuatnya. Kita ambil contoh bisnis. Nah, ini merupakan judul-judul skripsi yang IPB upload, yang teman-teman bisa download untuk kepentingan referensi teman-teman menyusun skripsi di kampusnya masing-masing. Oke, kita klik salah satu sebagai contoh. Nah, ini merupakan abstrak, ini merupakan link, dan ini full text-nya. Gitu. Cukup mudah sebenarnya. Di era sekarang untuk mencari referensi cukup mudah. Gitu. Jadi teknologi sudah sangat memudahkan kita untuk mencari referensi terbaik gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya jika teman-teman mengatakan nggak ada referensinya, nggak ada contohnya gitu kan. Nah, ketika sudah di-download maka nah ini adalah contoh dari skripsinya yang teman-teman bisa lihat. Bagaimana sistematika penulisan bab 1, bab 2, bab 3, sampai ke kesimpulan dan saran. Nah, di IPB khusus untuk yang bisnis itu selain dari repositori yang tadi di kampus induk, ada juga repositori dari kampus School of Business-nya IPB. Di sini lebih lengkap dibandingkan dengan repositori kampus utama karena di sini adalah repositorinya sekolah bisnis atau School of Business di IPB. Sehingga teman-teman yang kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin mencari referensi bisa menjadikan ini sebagai rujukan untuk support your final thesis gitu. Alamatnya di repository.sb.ipb.ac.id. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa nge-explore, browse repository gitu kan. Nah, di sini lengkap nih. Nah, berdasarkan subjek ada social science, finance, sosiologi ya, manajemen agribisnis, keuangan, pemasaran, produksi dan operasi ya, sektor publik, strategi, sumber daya manusia. Kita ambil contoh produksi dan operasi. Nah, di sini teman-teman sudah bisa langsung mendownload skripsi dari penulis-penulis alumni dari Sekolah Bisnis IPB. Ya, tinggal cari mana judul yang sesuai dengan topik research-nya teman-teman. Oke ya. Ini kategori berdasarkan subjek, manajemen produksi dan operasi. Terdapat 228 artikel atau skripsi. Contohnya ya, teman-teman yang konsentrasi pemasaran, keuangan, agribisnis, lalu kemudian strategi, itu bisa langsung mendownload di sini. Oke. Nah, ini merupakan panel jika teman-teman ingin mencari berdasarkan kriteria tertentu. Bisa berdasarkan judul, penulis, abstrak, atau data kapan diterbitkan.
skripsi itu. Kita ambil contoh. Kita nyari skripsi berdasarkan penulis. Saya kasih contoh saya sendiri ya. Apakah ada? Oh, ada ternyata. Ini tesisnya saya nih. Oke, demikian untuk teknik mencari skripsi di repositori satu kampus. Saya rekomendasikan teman-teman jika ingin mendownload skripsi untuk referensinya teman-teman di kampus dalam membuat makalah dan skripsi. Selain daripada kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya mendownload artikel jurnal dari jurnal terindeks di OAG. Kemarin kita sudah bahas juga yang terindeks Garuda gitu ya. Kita juga harus paham bagaimana caranya untuk mendownload di repositori kampus-kampus besar gitu. Karena artikel jurnal memiliki kelemahan secara teknis, yaitu tidak memuat secara lengkap, secara rinci dari sistematika penelitian. Nah, kalau di School of Business ini, repositori ini, teksnya juga tidak lengkap. Kenapa ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap? Itu karena kebijakan tiap kampus berbeda-beda gitu ya. Ada kampus yang memiliki kebijakan untuk membuka semua data ke masyarakat agar masyarakat tahu dan agar jika ada yang plagiat langsung kedetek gitu ya. Ada yang bab 4 itu nggak boleh dibuka ke umum, takutnya diplagiat. Nah, jadi itu sesuai dengan kebijakan masing-masing tiap kampus. Nah, kita ambil contoh yang lain, yaitu misalkan repositori UPI. Oke. Di repositori UPI juga sama. Di sini teman-teman bisa mendownload karya akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau dari orasi ilmiah atau dari artikel jurnal dan lain-lain di sini. Nah, di repositori ini teman-teman secara umum sama dengan repositori IPB cara kerjanya. Namun di repositori UPI ini yang dibuka hanya bab 1, bab 3 dan bab 5. Jadi ada bagian bab yang tidak bisa dibaca atau diakses oleh mahasiswa dari luar atau yang bisa diakses oleh warganet, artinya yang diakses online. Tidak semua bab dibuka. Oke, browse. Teman-teman bisa nge-explore sendiri ya. Ada browse berdasarkan tahun, judul, ya, author. Oke. Nah, di sini juga banyak banget subjeknya. Ini teman-teman bisa explore sendiri ya, cari sendiri topik riset yang teman-teman butuhkan di sini. Banyak banget ya. Banyak banget cara mencarinya. Ini pencarian karya akhir berdasarkan nama gitu ya, berdasarkan subjek. Ini teman-teman tinggal explore aja repositori kampus-kampus terbaik di Indonesia. Nah, wow, banyak banget ya. Oke, demikian cara mencari referensi untuk keperluan tugas akhir, baik makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, dengan
mencarinya di repositori kampus-kampus. Khususnya saya rekomendasikan dari kampus-kampus terbaik di Indonesia. Agar pola pikir kita dalam menyusun skripsi atau tugas akhir itu terbawa, mindsetnya berkembang sehingga mengerjakan skripsinya akan berkualitas. Semoga berkualitas. Terima kasih rekan-rekan, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Stay produktif, stay at home, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.